Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini ada pertanyaan yang dikirimkan oleh seseorang dari akun Joharlen Rafael. Dan pertanyaannya demikian. Romo, menurut akun Yahudi mencaci Kris, ini mengatakan seperti pesan yang telah saya kirimkan ke Romo. Mohon tunjukin coba ayatnya yang menyebutkan bahwa Bunda Maria bersaksi bahwa putranya, Al-Masih Putra Maria, itu adalah penebus dosa manusia. Lalu mana ayat yang menyebutkan bahwa Bunda Maria mengakui ketuhanan Yesus? Adakah seorang ibu memanggil putra yang dilahirkan sendiri dengan sebutan "Ya Tuhanku"? Berarti Yesus anak durhaka dong. Baik, saudara, kita harus melihat bahwa tidak semua orang itu ditugaskan sebagai saksi, terutama Bunda Maria. Dan untuk menjadi saksi itu, kejadiannya adalah sesudah Yesus bangkit. Dan sesudah Yesus bangkit yang dikirim cuma 12 orang. Coba kita lihat. Atau 11 karena yang satu hilang. Yang satu sudah meninggal. Kita baca ke Matius pasal yang ke-28. Ayatnya 16. Ayat 16 dulu terus 19. Dan ke-11 murid itu berangkat. Ke-11 murid. Oke. Karena Yudas meninggal kan. Terus ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti yang diperhatikan siapa? 11 ini Bunda Maria tidak. Kenapa Bunda Maria harus bersaksi? Kalau dia tidak bertugas, tidak ditugaskan itu, yang ditugaskan murid-muridnya ini. Juga kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu maksudnya siapa? Murid-muridnya ini yang 11 tadi. Terus? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, yang menjadi saksi adalah para murid ini. Tugasnya Bunda Maria bukan menjadi seperti itu. Maka kalau dikatakan di mana ayatnya, ya nggak ada, memang nggak ada perintah kalau dia bukan untuk jadi saksi. Jadi saksi. Fungsinya Bunda Maria adalah untuk menjadi sarana firman Allah mengambil daging dari dirinya untuk menjelma menjadi manusia. Dalam hal ini, Bunda Maria rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana lahirnya firman Allah atau Al-Masih Putra Allah ke dalam dunia. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Ketika malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan mengandung firman Allah yang jadi manusia ini. Apa katanya ayatnya? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa perkataannya? Kamu akan mengandung. Yang di atas itu mulai ayat 32 sampai 34 itu. Dan dia iya. Dan dia tahu siapa yang dikandung. Mulai ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu bahwa yang dikandung itu anak Allah. Tapi karena dia bukan yang ditugaskan untuk bersaksi, ya tidak akan kita ketemukan kata-katanya kesaksian itu memang bukan tugasnya. Bukan yang dijadikan saksi, dia yang jadi ibu yang melahirkan Mesias itu. Dan tujuan kelahiran Mesias itu baru diketahui kemudian setelah dia mati dan bangkit. Pada waktu itu ya enggak lah, dia belum tahu lah. Orang karyanya belum dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat karakter Maria itu gimana. Lukasnya pasal 2. Ketika para gembala diberitahu oleh para malaikat bahwa akan datang juru selamat, yaitu Kristus. Lukas 2 ayat 11.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti menurut ayat ini dinyatakan oleh malaikat kepada para gembala, Kristus itu Juru Selamat, Kristus itu Tuhan. Lalu orang-orang ini datang ke Maria. Tentunya mereka akan memberitahu kepada Maria siapa Kristus yang dilahirkan ini. Tetapi apa yang dikatakan? Ayat 16 dan 19. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terus ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala. Tentulah gembala itu mengatakan bahwa yang bayi dilahirkan Juru Selamat, bayi yang dilahirkan itu Tuhan. Maria pasti mendengar, masa tidak dengar ibunya dilapori orang-orang ini. Berarti dia tahu anaknya ini Tuhan pada sejak awal. Hanya, mari kita lihat ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah ini karakternya Maria itu bukan suku orang yang ember, maaf. Cerita sana sini. Apalagi dia bukan tugasnya untuk menjadi saksi. Dia simpan rahasia ini dalam hatinya. Dia renungkan misteri tentang anaknya ini. Jadi kalau saudara mau cari ayat bahwa Maria ngomong, ya enggak bertentangan dengan karakternya Maria dong. Maria bukan orang pamer. Maria dikatakan sebagai menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Perkara apa? Perkara bahwa malaikat datang, malaikat memberitahu bahwa Yesus itu Juru Selamat, malaikat memberitahu bahwa Yesus itu Tuhan, itu disimpan dalam hatinya. Terus Lukas pasal 2 ayat yang ke 50, ketika Yesus mengatakan ketika dia diajak ke Bait Allah pada umur 13 tahun dan dia berbicara dengan para ulama-ulama waktu itu, para pemimpin agama, dan Yesus mengatakan apa? Ayat di dalam ayat yang ke-47 dan 48 pasal 2. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi lihat mana ada anak kecil mengatakan aku di rumah Bapakku, padahal rumah yang dimaksud adalah Bait Allah. Berarti dia mengakui Allah itu sebagai Bapaknya. Kalau begitu, dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Tapi Maria memang bukan ditugaskan untuk cerita ke sana kemari, karena dikatakan ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam Ibunya hatinya. menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, bukan dicerita-ceritakan kepada orang. Jadi pertanyaan orang ini adalah keliru, sebab Alkitab memberi pernyataan tentang bagaimana watak dan sifat dari Bunda Maria ini. Jadi kalau lalu mana ayat yang menyebutkan bahwa Bunda Maria mengaku keturunan Yesus dalam hatinya, karena dia sudah dengar dari para gembala itu, ya tak? Apalagi dia disebut di dalam Lukas pasal 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Nah, dia disebut apa? Ibu tuh Tuhan. Berarti dia tahu kalau anak di dalam rahimnya itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dia tahu, tapi bukan karakternya untuk cerita ke sana kemari, dan bukan tugasnya untuk bersaksi ke sana kemari, karena Alkitab mengatakan semuanya disimpan dalam hatinya dan direnungkan. Jadi pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang tidak hati-hati melihat apa yang dinyatakan kitab suci tentang Maria. Baik, saya kira itu jawaban saya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.